Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa para sahabat medsos sekalian dimanapun berada. Ya, di kesempatan kali ini eh, kami akan coba mengurai tentang apa itu alam bawah sadar. Menurut penelitian, alam bawah sadar itu adalah karakter ya yang membentuk diri kita. Kesimpulan penelitiannya itu. 95% manusia itu menggunakan alam bawah sadar. Itu seperti otomatis ya. Nah, seperti misalkan kita nggak ingin ketika mengalami sesuatu yang menyedihkan, kita nggak ingin menangis, tapi sulit ditahan. Nah, itu dari alam bawah sadar. Kenapa nggak bisa ditahan? Nah, itu alam bawah sadar yang tak terbenduk. Atau seputar perasaan-perasaan itulah ya yang disebut alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar ini sudah otomatis langsung membentuk tentang diri kita ya. Jika ingin tahu tentang kita versi alam bawah sadar yang katanya 95% itu, lihat aja respon kita terhadap segala sesuatu. Nah, itu alam bawah sadar. Jadi antara keinginan dan gejolak perasaan apapun itu nggak sinkron. Nah, itu bukti tentang alam bawah sadar. Kesimpulannya itu. Gampangnya dari sesuatu yang abstrak, berlapis-lapis, sehingga mewujud. Gitu. Misalkan contoh, melihat uh, atau mengalami hal yang menyedihkan. Nah, itu keinginannya nggak ingin menangis, tapi dia nggak bisa tahan. Nah, itu alam bawah sadar kan gitu. Atau sebaliknya, dia ingin menangis tanpa perasaan sedih misalkan. Seperti artis-artis itu. Nah, apakah itu alam bawah sadar? Tidak, itu alam sadar. Gitu perbedaannya ya. Yang membentuk karakter kita secara otomatis itu alam bawah sadar. Nah, itu nyetir kita tuh. Kita sebagai manusia ya dikendalikan oleh
95% kekuatan alam bawah sadar. Itu apabila karakter itu atau dorongan-dorongan alam bawah sadar itu tidak bisa kita bereskan, maka itu akan mencelakai diri kita. Ya berupa hasrat apa kan, manusia hasratnya bukan main kan, gitu. Di Quran disebut ya ulaika kal an'am, itu contohnya, itu tentang alam bawah sadar. Balhum adol, gitu. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih parah lagi, gitu. Bahasa Quran dolun ya, sesat gitu ya. Bahasa gampangnya lebih parah lah. Menarik ya baca Quran itu kenapa pakai adol, isim tafdil ya, bersangatan. Berarti hewan ternak itu sesat. Ah, nah manusia yang apa tuh ayat sebelumnya, ketergantungan dengan alam bawah sadar, disebutnya lebih sesat. Menarik gitu ya. Nah, banyak cara yang ditawarkan agar supaya manusia bisa hidup sesuai dengan keinginannya. Misal gampang move on, gak gampang terikat masa lalu kan gitu. Apa ya solusi agar supaya ideal banyak gitu. Seperti ya misalkan ya pelatihan-pelatihan yoga, kursus kepribadian, meditasi dan lain-lain. Itu tujuannya agar supaya nggak terpenjara dengan alam bawah sadarnya. Cuman bahasa umumnya itu lebih menikmati hidup. Padahal sebenarnya itu agar supaya terbebas dari alam bawah sadarnya. Nggak gampang sedih, nggak gampang marah, nggak gampang apalagi tuh. Hmm, ya perasaan-perasaan negatif lah gitu. Nggak gampang merespon negatif gitu. Dan di agama dia di sepanjang sejarah agama pun sebenarnya merapikan itu gitu. Makanya disebut kalau di Islam itu supaya menang, tuflihun ya. Ya itu biar terbebas dari alam bawah sadar gitu maksudnya. Ah, cuma cara yang ditawarkan ini seringkali
tidak membuahkan hasil maksimal. Bahkan cara-cara yang sudah bertebaran itu selain tidak membuahkan hasil yang maksimal, dia seperti terjebak di jebakan Batman lain.